Membangun kebiasaan yang baru untuk mengkondisikan terjadinya perubahan permanen dalam hidup kita, pertama-tama memang membutuhkan ketekunan. Itu sebabnya benarlah prinsip tentang rahasia kerajaan sorga. Jika engkau memiliki, maka kepadamu akan terus ditambahkan. Sedang jika engkau tidak memiliki, maka apa yang ada padamu, termasuk yang engkau kira sudah engkau miliki, justru akan diambil daripadamu. Matius 13 ayat 11-12. Yang pertama, peranan seorang bapa rohani adalah memastikan untuk setiap anak rohaninya jadi memiliki setiap unsur atau dimensi rohani yang memang dibutuhkan untuk sang anak itu sendiri jadi terus bertumbuh, semakin maju di dalam Tuhan. Melalui penyampaian firman, doa-doa, impartasi pengaruh rohani, ataupun penyampaian pesan nubuatan, seorang bapa rohani akan berupaya untuk memastikan setiap anak rohaninya jadi memiliki apa yang dibutuhkan untuk dapat terus bertumbuh di dalam dia. Minimal dengan sang anak rohani mau belajar membuka hati untuk meneladani atau jadi terinspirasi oleh kehidupan sang bapa rohani, maka dia telah memiliki suatu motivasi di dalam hatinya sebagai modal untuk dapat mulai bertumbuh atau mengalami kemajuan di dalam hidupnya. Yang kedua, kuasa doa akan ikut beracara, mengkondisikan untuk orang-orang yang kita doakan jadi alami pekerjaan firman dan roh yang membuat mereka jadi memiliki sesuatu sebagai modal awal untuk dia alami terobosan dan pertumbuhan di dalam dia. Disinilah pentingnya untuk setiap pemimpin bisa mendoakan orang-orang yang ada di bawah pengcoverannya. Para orang tua mendoakan anak-anaknya. Seandainya semua orang belajar menyadari bahwa doa masih sangat berkuasa dan mereka sungguh-sungguh menerapkannya atas orang-orang yang mereka kasihi, saya percaya akan terjadi terobosan rohani secara besar-besaran dan merata di seluruh tubuh Kristus. Sementara menulis perenungan di atas, saya merasa ada suatu impresi rohani yang Roh Kudus tanamkan dalam batin saya. Semakin banyak orang percaya yang memahami esensi tentang rahasia kerajaan sorga, akan terjadi banyak terobosan dan kemajuan dalam tubuh Kristus. Saya melihat adanya suatu penglihatan rohani. Ada hamba-hamba Tuhan tertentu yang memang hidup di dalam ruang tahta, terhubung secara langsung, menyatu dengan hati Bapa, yang membuka diri untuk membagi apa yang mereka miliki kepada rekan hamba Tuhan lain, jemaat atau orang percaya yang memang tidak memiliki. Saya melihat ada banyak orang yang berduyun-duyun mengerumuni hamba Tuhan tersebut, dan hamba Tuhan tersebut mulai menumpangkan tangan dan mendoakan kerumunan orang banyak yang ada. Satu persatu mereka yang menerima penumpangan tangan seperti menerima sesuatu di dalam tangan mereka. Itulah benih ilahi yang dapat mereka pakai sebagai modal awal untuk mengalami kemajuan atau terobosan dalam hidup mereka. Bagi beberapa orang, benih yang mereka terima datang dalam bentuk suatu pengaruh, dorongan, atau motivasi. Bagi yang lain, berupa suatu pengertian, perencanaan, atau keantusiasan. Yang pasti, dengan orang banyak itu mulai memiliki, mereka akan alami pekerjaan firman dan roh yang mengkondisikan diri mereka jadi menerima lebih banyak lagi dari Tuhan. Doa saya, biarlah kuasa impartasi akan terus terjadi dalam kehidupanmu. Maju terus, doa-doa saya terus menyertaimu. God bless you.